Satu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa ekstensi Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti. Kali ini akan melakukan presentasi mengenai Computer Aided Manufacturing dan akan ada simulasi CNC milling di Master Camp. Oke, kelompok kami beranggotakan saya Ahmad Maulana, selanjutnya ada Aulia Trisnadi Putra, ada Indra Gunawan, Hoirul Anam, dan Raudi Reski. Ya, bisa dilanjut slide-nya. Oke, definisi dari CAM sendiri. CAM ini teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk perencanaan, perancangan, pengaturan, atau kontrol operasi-operasi pada proses manufaktur. Nah, dari CAM ini bisa dilakukan yang pertama ada perencanaan, pengaturan, dan pengukuran untuk inspeksi. Perencanaan itu termasuk grup teknologi ada pendekatan varian, pengenalan fitur, atau pemodelan berbasis fitur. Nah, pengaturannya ini adalah ada pengaturan material requirement planning, ada buat planningnya juga, ada kontrol dari operasi manufaktur, ada pemrograman robotik untuk penanganan material, pengelasan, assembly, dan lain-lain, juga ada inspeksi. Manfaat CAM itu ada diantaranya daftar susunan komponen dapat dibuat langsung oleh CAD untuk proses produksi. Penjadwalan bisa jadi lebih baik, waktu produksi akan lebih pendek, grup teknologi, desain cetak, jig, dan fixture sebagai proses manufaktur, menggunakan program, memberi kontrol untuk komponen, dan computer aided inspection. Salah satu bagian yang paling berkembang dari CAM itu sebetulnya numerical control. Numerical control ini teknik menggunakan instruksi terprogram untuk mengontrol peralatan yang menggerinda, memotong, melakukan proses milling, menekuk, melubangi, atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Sistem NC pada peralatan mesin mengaktifkan peralatan dalam merespon urutan program perintah seperti kecepatan alat potong, tingkat pemakaian material, aliran penaksiran, pemilihan alat, dan perubahan. Jadi, numerical control dari CAM ini diambil dari koordinat yang didapatkan berdasarkan data geometris dari basis data CAD-nya, ditambah informasi tambahan yang disediakan oleh operator yang langsung menggunakan proses CAM-nya ini sendiri. Nah, ini contoh numerical control toolpath untuk machine mold. Tiga alur tugas utama yang diperlukan untuk memproduksi komponen menggunakan mesin NC diklasifikasikan. Yang pertama ada tugas offline, ini pembuatan CAD, CAPP, dan CAM-nya. Tugas online, pemesinan NC, pemantauan atau controlling, pengukuran mesin, dan juga tugas postline. Ini ada computer aided inspection pasca operasi. Software yang biasa digunakan untuk CAM itu sendiri ada MasterCam, CATIA, Pro Engineering, dan ada software lain yang akan kami gunakan saat ini adalah MasterCam. Nah, ini proses pertama menggunakan MasterCam. Jadi disiapkan dulu gambar 2D-nya dari part yang akan dibuat. Nah, part yang akan kami buat dari tugas sebelumnya adalah heat exchange piston exhaust. Ini gambar 2D yang nanti akan dibuat di MasterCam. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. PPT selanjutnya, moderator. Oke, persiap step untuk membuat dalam pemodelan ini, pertama persiapkan drawing part yang akan dibuat simulasi format. Pastikan dimensi drawing lengkap dan mudah kemudian siapkan aplikasi CAM. Kali ini akan menggunakan aplikasi MasterCam. Step pertama yaitu saat memulai aplikasi, tampilannya akan terlihat seperti gambar. Kemudian cari simbol seperti pada gambar ini untuk memunculkan garis subuh pada CAM seperti ini. Kemudian garis subuh dapat mempermudah kita dalam membuat gambar di CAM pada tahap selanjutnya.
Buat sketch 2D sesuai pada drawing yang telah dibuat sebelumnya. Untuk membuat sketch dengan geometri yang tak beraturan, sebaiknya gunakan garis. Kemudian untuk membuat garis tersebut, kita klik create line. Untuk menentukan dimensi garis, masukkan angka pada kolom length atau panjang seperti gambar di atas. Gambar yang terlihat. Kemudian hasil gambar 2D untuk drawing adalah seperti ini. Untuk menentukan proses permesinan benda kerja, pilih mesin type-nya, yaitu latte atau bubut. Kemudian pilih default. Pemilihan latte atau bubut dikarenakan bentuk kerjanya ini silinder ya, jadi proses yang masuk akal digunakan adalah proses bubut. Kemudian pada menu properties, pilih latte default, klik stock setup untuk setting benda kerja pada cabut. Kemudian klik properties pada stock untuk setting next. Kemudian step selanjutnya adalah perlu pilih menu make from to point untuk menentukan area benda kerja yang akan dilakukan pembubutan. Nah, pilih ujung benda kerja pojok kanan bawah sebagai poin 1, kemudian poin 2-nya terletak pada ujung benda kerja pojok kiri atas sebagai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia. Pertama, setelah memilih properties pada pada stock, sekarang pilih properties pada chart jauh untuk membuka settingan area chart benda kerja. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita klik make from two points untuk menentukan titik chart pada benda kerja. Di sini kita harus menentukan titik tengah pada bagian ujung kiri pojok kiri atas benda ya sebagai acuan pertama chart. Kemudian tarik garis tersebut hingga menjadi persegi panjang sebagai titik acuan kedua chart. Kemudian kemudian kita klik kanan pada properties left default, kemudian pilih left toolpath, kemudian dipilih rough untuk mulai setting pembuatan pada benda kerja. Kemudian kita beri nama proses pembuatan, kemudian klik OK untuk lanjutkan. Setelah itu pada menu chaining, pilih partial untuk menentukan titik awal dan akhir pembuatan. Setelah itu kita klik permukaan pojok kanan atas dan pojok kiri atas, pojok kanan bawah maksudnya ini ya. Kemudian pojok kiri atas, sketch 2D sebagai acuan awal dan akhir pembuatan. Kemudian klik OK pada menu chaining untuk lanjutkan. Kemudian kita menentukan jenis pahat serta feeding rate untuk pembuatan. Kemudian selanjutnya simulasi pembuatan akan terlihat seperti gambar ini dalam bentuk 2D-nya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pembuatan lubang tengah pada benda kerja. Pertama, kita pilih menu toolpath. Nah, di situ banyak submenu yang bisa kita pilih drill. Kemudian akan muncul layar seperti ini ya di gambar 2. Nah, tentukan spesifikasi drill yang pada menu ini sesuai dengan drawing kita. Kemudian kemudian klik drill point-nya untuk menetapkan di mana posisi lubang yang akan dibuat pada benda kerja. Kemudian klik pilih titik tersebut sketch yang telah dibuat sebelumnya. Terakhir, pindah ke tab sebelahnya, X drill full retract untuk mengatur posisi lubang. Next.
Proses terakhir adalah pembuatan lubang 2,5 mm. Langkah pertama kita buat sketch lubang sesuai dengan dimensi dan posisi yang tertera pada sketch atau drawing milik kita. Kemudian selanjutnya adalah dengan yang pekerjaan yang ini, step yang ini kita tidak bisa dengan bubut karena posisi lubang tidak berada di center daripada benda kerja ya kita. Maka untuk membuat lubang ini kita pakai fungsi drill pada mesin milling. Langkahnya ialah pilih toolpad grup 1 pada gambar yang sebelah kanan, kemudian pilih mill toolpad, di situ ada menu drill. Setelah itu pilih sketch lubang yang telah dibuat untuk menentukan posisi lubang yang akan dibuat menggunakan drill pada milling mesin. Next. Pada menu toolpad, pilih type drill seperti gambar di samping ya. Kemudian pilih select pada library tool untuk milih jenis drill yang sesuai dengan spesifikasi drilling kita. Kemudian jika diameter pahat tidak sesuai dengan spesifikasi drawing tool, dapat kita edit dengan klik kanan, terus kita edit dan pilih tool yang telah ditambahkan dari library tool. Kemudian tentukan dimensi pahat sesuai dengan lubang yang diinginkan, 2,5 mm tadi, serta spesifikasi pahat-pahat lain disesuaikan dengan drawing sketch. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Raudi Reski. Silakan. Baik, untuk step selanjutnya yaitu tentukan kedalaman lubang pada cut parameter, lalu tentukan posisi akhir pahat setelah melakukan drill pada menu lining parameter. Jika selesai, klik OK. Next. Baik, step selanjutnya yaitu untuk melakukan simulasi cam, pertama klik select all operations, kemudian klik regenerate all selected operations, lalu klik verify selected operations, seperti pada gambar. Next. Lalu klik tombol play untuk memulai simulasi, dan juga untuk mengatur kecepatan simulasi itu yaitu dengan geser kiri atau kanan tombol yang ditunjukkan pada panel berikut ini. Ini ada simulasi daripada cam. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.